Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita dan dialah yang melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya. Dialah yang telah menghidupkan kita dan suatu saat nanti akan memanggil kita kembali. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, tempat kita mengadu, tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Kita mencintainya, mengharap belas dan kasih-Nya, mendambakan kasih sayang dan ampunan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan taufik-Nya agar Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan seandainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah meraih janji ampunan darinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada keluarga beliau, pada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga juga tersampaikan kepada umatnya yang selalu berupaya istiqamah, berpegang teguh dengan tuntunan dan ajaran sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah. Di kesempatan hari ini dan seterusnya setiap ba'da subuh sepanjang Ramadan 1441 Hijriah ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji berbagai hal yang akan menjadikan kita lebih mengenal siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal lebih dekat, mengetahui lebih mendalam siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Dan kajian ini dipandu dengan sebuah karya ilmiah berjudul Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, salah satu karya ilmiah Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mengapa kita mempelajari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sementara istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sedemikian melekat di keseharian kita. Baik yang tinggal di Pulau Jawa secara umum ataupun yang tinggal di Nusantara ini. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah sesuatu yang baru
dalam wawasan dan pendengaran kita. Akan tetapi yang menarik perhatian kita adalah tatkala kita mengetahui sesuatu dengan tuntunan yang bersumber dari wahyu, maka akan semakin menjadikan kita tenang dan memiliki dasar kebenaran. Berbeda dengan sebuah ilmu yang menjadi sekedar sebuah wawasan saja tanpa dapat dibuktikan validitas kebenaran informasi ilmu tersebut. Oleh sebab itu, beliau Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengajak kita untuk mengkaji bersama dalam kitab kecil beliau yang berjudul Ma'alimu Ahli Sunnati wal Jamaah, yang akan menjadi panduan kajian kita. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, kajian ini bukan di dalam rangka untuk mengklaim atau menjustifikasi baik pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Kajian kita tentang mengenal lebih dekat Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih kepada agar kita mengetahui lebih dalam dan lebih mendetail, sekali lagi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik umat ini, sehingga pengetahuan dan wawasan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi pengetahuan yang benar adanya. Menjadi ilmu yang diketahui sumbernya dan dapat dipertanggungjawabkan validitas keilmuan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita semua, membantu kita, memudahkan bagi kita untuk semakin berilmu tentang kebenaran dan beramal dengannya. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja Anda berada. Sebelum lebih lanjut kita akan kaji kitab ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungi dan ingat-ingat selalu. Yang pertama, bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama penutup di akhir zaman ini. Sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama Islam menjadi agama yang telah menutup perjalanan agama seluruh nabi dan rasul. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada nabi setelah beliau. Beliau adalah nabi terakhir. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi. Yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 40. Pada surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ayahanda salah seorang di antara kalian saja. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah nabi penutup seluruh perjalanan nabi dan rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Qur'an ini sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus
yang menutup kenabian seluruh nabi sebelum beliau. Maka agama Islam adalah agama pamungkas. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, sekaligus yang menutup semua perjalanan kenabian. Uniknya dan istimewanya agama Islam adalah bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sulit bagi umat Islam ini untuk mengetahui kesempurnaan Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barangkali anak-anak kita, adik-adik kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar mungkin sudah menghafal ayat ini. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Masya Allah. Berarti Islam adalah agama yang sempurna. Dengan kesempurnaan yang absolut. Kesempurnaan yang berada di puncaknya. Tidak ada kesempurnaan yang mengungguli kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menetapkan kesempurnaan itu. Maka Islam adalah agama yang sempurna dengan kesempurnaan yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku juga penuhi untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha. Dan aku, kata Allah, telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Saudara-saudariku rahimakumullah, di mana saja Anda berada, demikian pula ada keistimewaan lain yang ada pada agama Islam ini, yaitu bahwa risalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku sejak beliau diutus hingga umat akhir zaman, hingga hari kiamat tiba. Risalah kenabian, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berlaku di satu masa, tidak hanya berlaku untuk satu bangsa atau suku, dan juga tidak berlaku hanya di beberapa tempat saja. Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmah, kasih sayang lil alamin, untuk segenap alam semesta. Subhanallah. Di dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmah, kasih sayang bagi segenap alam semesta. Sehingga risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berlaku di Makkah dan Madinah, juga tidak hanya berlaku bagi bangsa Arab, juga tidak hanya berlaku 1400 tahun yang lalu saja. Kan tetapi agama Islam berlaku sebagai agama sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai hari kiamat tiba. Untuk semua suku dan bangsa, lintas daerah, wilayah, negara, dan lintas waktu serta generasi. Alhamdulillah. Kita hidup di 1441 Hijriyah. Akan tetapi kita bisa merasakan manis, lezat, dan indahnya keislaman, keimanan di dalam diri kita masing-masing.
Kita merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, sebagaimana kita juga yakin dan beriman terhadap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi sebagai utusan Allah yang wajib untuk kita cintai dan teladani. Kita belum berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anugerah iman telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Selanjutnya, saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, di mana saja Anda berada, hal lain yang perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang dijaga otentitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga keutuhan dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, Al-Quran diturunkan, hadis disabdakan, dan subhanallah, ada saja begitu banyak cara penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wahyunya. Kita tidak perlu ragu bahwa di dalam Islam ada yang keliru, atau berubah, atau bertambah, atau berkurang. Islam yang murni, sebagaimana Islam yang dahulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini diketahui bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjaga otentitas agama Islam yang didasarkan oleh wahyu. Boleh teman-teman sekalian mencatat. Silahkan saudara-saudariku sekalian, kalau dekat dengan jangkauan mushaf Al-Quran bisa langsung membuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr adalah surat ke-15 ya. Ayat ke-9. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bagian ayat tadi berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikr, Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna. Dan sesungguhnya kami. Dalam bahasa Arab, jika sebuah ungkapan diawali dengan harfut taukid, berbunyi inna, maka artinya untuk menunjukkan sesuatu tersebut sungguh-sungguh. Untuk menetapkan, mengukuhkan sesuatu, dihadirkan sebuah huruf yang menguatkannya. Kalau kita orang Indonesia bilang, sungguh aku sudah makan, sungguh aku berpuasa, sungguh aku seorang muslim. Kata-kata sungguh dihadirkan untuk mengukuhkan apa yang diungkapkan setelahnya. Di dalam bahasa Arab dipergunakan inna. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang inna 2 kali. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kamilah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna, dan sungguh kami, lahu lahafizun, menjaga Al-Quran tersebut. Maka selain tidak ada kekeliruan sejak diturunkan, maka demikian pula Al-Quran akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala otentitasnya. Saat ini tidak satu ayat pun di dalam kitab suci Al-Quran yang bisa diragukan. Jangankan satu ayat, bahkan tidak satu huruf pun, bahkan tidak satu harakat pun yang bisa kita ragukan tentang Al-Quran.
Karenanya Allah kukuhkan juga di awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha benar dalam setiap firman-Nya. Shadaqallahul azim. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Jika kita bayangkan bahwa keraguan itu bentuknya adalah butiran, maka tidak satupun butir keraguan pada diri seorang mukmin terhadap Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sedikit pun. Tidak di hadapannya, tidak pula di bagian belakangnya. Tidak sedikit pun di dalam Al-Qur'an sesuatu yang batil ataupun meragukan. Apalagi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaga kelestarian Al-Qur'an bukan sekedar sebagai sebuah bacaan, tetapi Al-Quran adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hingga saat ini kita semua sebagai umatnya bisa merasakan kebahagiaan dan kehebatan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan penjelasan poin yang satu ini adalah karena insya Allah pada saat kita mengkaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengenal lebih dalam tentang mereka, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar ucapan manusia biasa atau kesimpulan-kesimpulan seseorang, karena kalau kesimpulan bisa benar, bisa keliru, pemahaman seseorang bisa tepat, bisa kurang tepat. Akan tetapi, jika sesuatu diketahui berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan garansi bahwa tidak ada keraguan apalagi kebatilan di dalamnya, kita akan menjadi lebih tenang. Kita akan menjadi lebih kuat di dalam berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Kemudian muqaddimah yang ketiga yang hendak kami sampaikan sebelum akhirnya kita mengkaji kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, izinkan kami untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa salah satu di antara sifat kaum mukminin, adalah tunduk sepenuh hati terhadap apapun yang ada dan ditetapkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin tidak merasa memiliki pilihan yang lain jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan dan memilih. Pilihan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Pilihan, tuntunan, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti benar karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang pada saat mengajarkan Islam beliau selalu mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi seorang mukmin tidak sedikit pun merasa memiliki pilihan yang lain di hadapan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak boleh
bagi seorang mukmin laki-laki atau seorang mukminah perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, tidak boleh bagi mukmin dan mukminah untuk merasa memiliki pilihan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak boleh. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah. Tidak dibenarkan, tidak bagi seorang mukmin ataukah mukminah merasa memiliki pilihan yang lain, merasa boleh mengambil jalan yang lain selain pilihan dan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada seseorang yang bertanya, ya, kalau saya tetap nekat saya tinggalkan pilihan Allah, bagaimana? Kalau saya memberanikan diri untuk meninggalkan tuntunan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan terjadi? Jawabannya ada di bagian akhir dari ayat ini. Barang siapa yang durhaka membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah menyimpang dengan penyimpangan yang jauh dan nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk semakin mengenal keindahan Islam, untuk semakin melihat kesempurnaan Islam, untuk semakin merasa damai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita berilmu serta mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan hadis dengan kemurnian sebagaimana dahulu dipahami, diyakini dan diamalkan oleh generasi terbaik yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin pernah mendengar emas, ada emas murni, ada emas campuran. Ada produk original, ada produk imitasi. Maka siapapun di antara kita seandainya dihadapkan dengan pilihan mau ambil yang original atau mau ambil yang imitasi, pasti kita akan pilih yang original. Kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, mau emas yang murni atau emas yang campuran, sehingga tersisa emas murninya itu hanya sekian persen dari yang disebut emas tersebut, maka pilihan kita tentu saja adalah emas yang murni. Mempelajari Islam yang murni, mengenal lebih dekat tentang setiap hamba yang menjalankan Islam murni, dibutuhkan kesungguhan untuk berpegang teguh di atas kemurnian Al-Quranul Karim dan kebenaran di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudariku sekalian rahimakumullah, para pemirsa di mana saja Anda berada rahimakumullah. Selanjutnya kita akan mencoba mengkaji kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab ini membantu kita untuk mengenal lebih dekat siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan ciri-ciri apa sajakah untuk semakin lebih mengenal Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan sekedar penamaan yang berbeda dengan bukti nyatanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terkecoh dengan sesuatu yang terlanjur memiliki nama, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya kita dapatkan nama tersebut indah seperti namanya. Kita akan sangat kecewa kalau ada seseorang yang mungkin kita dapatkan di pinggir jalan berjualan es kelapa muda. Maka kita membayangkan bahwa es kelapa muda itu dengan serutan kelapa yang memang masih muda. Kemudian kita singgah, kemudian kita beli.
disajikan oleh penjualnya untuk kita makan, ternyata kelapa yang disajikan kepada kita bukan kelapa muda, tapi kelapa tua atau separuh tua. Maka ada sedikit banyak kekecewaan. Dan untuk bisa kita memastikan bahwa kelapa itu masih muda, maka terbayang pada benak kita kelapa muda itu 1, tidak keras, 2, 3, 4, dan seterusnya. Agar tidak terkecoh antara kelapa muda dan kelapa yang lain, maka kita perlu mengetahui kelapa muda itu seperti apa. Apa cirinya kelapa muda? Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kita beli buah, ya, kita pasti akan pilih buah mana yang matang, sudah masak dan siap makan. Bukan buah-buah yang dikarbit, yang seakan-akan menarik dari kulit luarnya, ketika dibuka ternyata kita akan kecewa. Durian, atau mangga, atau semangka, atau yang lain. Kita cium-cium, kita lihat. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka kita menghindar dari kekecewaan. Berarti kita harus tahu, semangka seperti apa yang paling nikmat, mangga seperti apa yang paling nikmat, durian yang seperti apa yang tidak membuat kita kecewa, dan lain sebagainya. Apalagi bicara tentang agama. Agama Allah subhanahu wa ta'ala tegak. Agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dan tidak bisa didustakan. Agama Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa tegak sampai hari kiamat tiba. Dan tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas wahyu kitabullah dan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Disebutkan secara ringkas oleh beliau, Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, teman-teman, saudara-saudariku sekalian yang mengikuti kajian ini langsung dengan PDF bisa melihat. Di halaman ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta. Dan salawat serta salam dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas jalan agama beliau, mengikuti tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kemudian beliau Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, la syakka anna tariqa wa manhaj ahli sunnati wal jamaah huwal manhajus salim alladhi amara Allahu bis-sayri alaihi wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bittiba'i. Tidak diragukan lagi bahwa jalan beragama, manhaj, prinsip ahlu sunnah wal jamaah itulah jalan yang lurus, yang selamat, yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tempuh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menitinya, untuk menempuhnya. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikutinya. Jadi Allah perintahkan, dan Nabi juga perintahkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti manhaj, jalan beragama tersebut. Orang bilang banyak jalan menuju Roma. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah ke Roma. Tetapi istilah tersebut
tidak berlaku di dalam agama ini. Hanya satu jalan saja menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu jalan saja untuk bisa sampai, mengantarkan kita sampai ke dalam surga, kecuali jalan yang telah ditempuh oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan itulah yang sudah pasti memasukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak ke dalam surga. Jalan itulah yang sudah pasti akan memasukkan para sahabatnya ke dalam surga kelak. Akankah kita berspekulasi, mencoba mencari jalan yang lain? Jangan-jangan jalan yang lain juga benar, bagus, enak untuk ditempuh. Kalaulah enak untuk ditempuh, maka enak yang masih relatif. Bukan enak yang telah dijamin, apalagi dijamin dengan wahyu. Oleh sebab itu, menempuh jalan yang telah terbukti menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, itulah jalan yang selayaknya, seharusnya dan sewajarnya kita tempuh agar kita pun bisa masuk ke dalam surga untuk berjumpa dengan mereka semua yang kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Selanjutnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkata, "Man hum ahlus sunnah?" Lalu siapa mereka ahlus sunnah? Beliau berkata, "Ahlus sunnati humul ladzina yasiruna ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Yang disebut dengan ahlus sunnah, ahlu, kalau orang Indonesia katakan ahli, bisa disebut sebagai pelaku, atau orang-orang yang memang berkonsentrasi di sesuatu hal, maka disebutkan ahlus sunnah. Siapakah pemegang, pelaku sunnah? Disebut ahlus sunnah, ahli sunnah adalah mereka yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang penting untuk diketahui bersama, bahwa sunnah, ketika kita mendengarkan istilah sunnah, maka sesungguhnya istilah ini memiliki ruang lingkup yang disebutkan di beberapa makna. Ada 4 ruang lingkup makna jika disebutkan sunnah. Dan ini perlu kita ketahui agar kita tidak keliru memiliki persepsi tentang sunnah. Yang pertama, sunnah artinya adalah semua hal, semua tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalankan Al-Qur'an. Bahkan tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang bagaimanakah dahulu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban singkat dan padat dari beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah kana khuluquhul Qur'an. Akhlak, perangai, perilaku, sikap, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka kembali kepada makna sunnah yang pertama. Ruang lingkup makna sunnah yang pertama, bahwa sunnah itu memiliki makna, sunnah adalah semua tuntunan di dalam Islam yang tercakup di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Seluruh tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sunnah. Dari mana kita bisa mengetahui ruang lingkup makna seperti itu tentang sunnah? Dari hadis.
berdasarkan hadis. Dan boleh teman-teman sekalian catat bahwa sunnah yang berarti semua tuntunan baik di dalam Al-Quran dan yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sebetulnya hadis ini adalah sebuah kisah singkat. Ada 3 orang sahabat yang merasa ingin sekali bisa mengetahui lebih detail tentang segala sesuatu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik yang beliau lakukan di luar rumah, ataupun yang Nabi lakukan di dalam rumah. Kalau yang dilakukan di luar rumah, maka para sahabat mengetahui. Dan apabila mereka terluput dari sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di luar rumah, mereka bisa bertanya kepada sahabat lain yang mungkin menyaksikannya. Lalu bagaimana dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam rumah? Maka mereka tidak memiliki cara mengetahuinya kecuali dengan bertanya kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Maka 3 orang sahabat berjalan menuju rumah Nabi SAW dan hendak bertanya kepada sebagian dari istri Nabi SAW. Mereka bertanya, bagaimanakah ibadah Nabi, perilaku Nabi di dalam rumah? Maka istri Nabi SAW tidak sulit untuk menjelaskan hal tersebut. Diceritakanlah berbagai hal yang merupakan ibadah, perilaku, akhlak mulia, tuntunan agama yang dijalankan oleh Nabi SAW di dalam rumah. Tatkala mendengarkan penjelasan dari sebagian istri Nabi, 3 sahabat tadi semakin merasa kecil. Ya Allah, berarti semakin kecil kita itu. Kita tidak ada apa-apanya. Kehebatan ibadah Nabi SAW yang dilakukan di luar rumah dan kita bisa ketahui, kita bisa lihat, kita bisa saksikan, sudah membuat kita ciut ketika mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW di dalam rumah yang diceritakan oleh para istri Nabi SAW. Mereka semakin menjadi ciut. Namun kemudian mereka terpacu dengan sebuah motivasi. Mereka merasa terpecut dengan jawaban istri Nabi tersebut, sehingga mereka masing-masing membulatkan sebuah tekad pada dirinya. Tekad bulat sahabat yang pertama dari ketiga sahabat tersebut, dia berkata, maka demi Allah, aku akan sholat di sepanjang malam, aku tidak akan tidur. Artinya, dia ingin mengejar ketertinggalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin tidak terlalu jauh jaraknya, perbedaannya dengan Nabi SAW. Maka beliau membulatkan tekad, aku akan jadikan seluruh malamku semuanya untuk sholat malam. Jadi selepas Isya sampai menjelang waktu sholat subuh, tidak tidur sama sekali, beliau ingin gunakan untuk sholat. Kemudian yang kedua bertekad, wa ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa setiap hari sepanjang tahun. Bukan sekedar puasa Ramadan, bukan hanya sekedar Senin Kamis, bukan sekedar hanya 3 hari dalam 1 bulan. Beliau bertekad untuk berpuasa sepanjang tahun. Kalau dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan bahwa siklus puasa yang paling bagus adalah yang dahulu dijalankan oleh Nabi Dawud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sahabat ini berkata, aku tidak akan tinggalkan puasa. Aku akan puasa setiap hari sepanjang tahun. Itu tekadnya. Untuk apa? Untuk bisa mengejar ketertinggalannya jika dibandingkan dirinya itu dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga bertekad, ana la atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah dengan wanita.
Aku pilih untuk membujang seumur hidupku. Mungkin beliau berpikir bahwa dengan menikah beliau akan tersibukkan dengan istri, akan tersibukkan dengan urusan rumah tangga, dengan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan seterusnya. Maka beliau ingin menjadikan sepanjang hidupnya semua untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketiga tekad-tekad itu adalah tekad yang hebat, saudara-saudariku sekalian? Hebat. Penuh dengan semangat. Dan mungkin salah seorang di antara kita tidak mampu bahkan untuk membuat tekad itu sekalipun. Kemudian mereka berlalu pergi. Tidak lama kemudian, sampailah kepada Rasulullah SAW berita tekad-tekad mereka bertiga. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil mereka dan bertanya, Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian ini yang telah berkata demikian, demikian, demikian? Masya Allah ada tabayyun. Tidak langsung justifikasi, tapi Nabi SAW bertanya, apakah benar kalian telah mengatakan demikian, demikian? Bertanya tentang tekad yang telah mereka bulatkan tadi. Maka Rasulullah SAW yang bertanya demikian disambut oleh jawaban mereka bertiga. Bala ya Rasulullah, iya, kamilah yang bertekad demikian. Kemudian Nabi SAW bersabda dengan ungkapan yang justru mengungkapkan bahwa tekad mereka itu keliru. Persepsi mereka itu keliru. Sekedar semangat belum cukup. Harus sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menegur mereka dan meluruskan. Beliau bersabda, Ama wallah, inni la atqakum li rabbikum wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, demi Allah, akulah hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling bertakwa kepadanya dan paling takut kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini bukan dalam rangka berbangga, tetapi ingin memberitahukan kepada mereka bahwa aku, hamba Allah yang sekaligus utusan Allah ini, telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang paling bertakwa kepadanya, hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni aqumul laila wa anam. Akan tetapi ada kalanya aku salat malam dan ada kalanya juga aku tidur. Nabi Muhammad SAW ingin meluruskan, salat malam itu bukan berarti tidak tidur sama sekali, tidur. Karena itu adalah hak badan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan malam untuk beristirahat. Wa ja'alnal laila libasa. Tidur. Dan Nabi Muhammad SAW juga tidur. Kemudian beliau jadikan sebagian dari malam beliau adalah untuk salat. Dengan metodologi yang luar biasa, membawa muatan tarbiyah dan pendidikan yang baik, Nabi SAW tidak kemudian sekedar mengungkapkan kesalahan. Kamu salah. Nggak gitu caranya. Bukan. Tapi Nabi SAW menegaskan, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku hamba yang paling bertakwa kepadanya, hamba yang paling takut kepadanya. Akan tetapi, aku sholat malam dan juga tidur. Berarti ini teguran untuk sahabat yang tadi bertekad ingin salat sepanjang malam setiap hari. Wa asumu wa uftir. Meskipun aku hamba yang dijadikan oleh Allah paling bertakwa kepadanya, paling takut kepadanya, aku juga puasa dan terkadang aku juga tidak berpuasa. Artinya bukan sepanjang tahun berpuasa. Ada kalanya berpuasa, ada kalanya tidak berpuasa. Jadi Nabi Muhammad SAW manusia terbaik yang Allah jadikan paling bertakwa, Allah jadikan paling memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, tapi beliau juga siyam dan juga ada tidak siyamnya. Ini pada konteks siyam yang anjuran. Adapun siyam Ramadan wajib, kecuali mereka yang berhalangan, apakah karena sakit atau safar dan lain sebagainya. Adapun siyam selain Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW di sebagian waktu beliau berpuasa, namun di sebagian waktu yang lain beliau juga tidak berpuasa. Meluruskan sahabat yang kedua tadi bertekad beliau ingin berpuasa setiap hari sepanjang tahun.
Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan para wanita. Nabi Muhammad SAW menikah dan beliau memiliki istri. Jadi Nabi Muhammad SAW meluruskan ketiga sahabat itu dengan menjelaskan jalanku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntunanku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam tapi juga tidur. Untuk puasa yang bernilai anjuran, terkadang puasa, terkadang juga tidak. Dan aku juga menikah, tidak memutuskan untuk membujang seumur hidup. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menutup sabdanya dengan sebuah ungkapan yang layak untuk dijadikan sebagai kaidah, termasuk menjadi dalil makna sunnah pada ruang lingkup makna yang pertama yang tadi disebutkan. Bahwa makna sunnah adalah semua tuntunan Islam yang ada di dalam Al-Quran dan telah diteladankan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda di akhir hadisnya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, baca sunnahku di sini, tuntunan dariku. Siapa yang tidak suka semua tuntunan sunnah yang aku ajarkan, dia bukan bagian dariku. Baik yang berhubungan dengan salat, dengan puasa, dengan pernikahan, dengan apapun. Dengan akidah, akhlak, muamalah, fikih, hukum, dan lain sebagainya. Dengan demikian diketahui bahwa sunnah, ruang lingkup maknanya yang pertama adalah seluruh jalan agama yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, dituntunkan di dalam Al-Quran dan digariskan di dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian. Makna sunnah artinya adalah hadis. Sunnah terkadang juga maknanya adalah hadis. Kapan sunnah bermakna hadis? Tatkala sunnah disebutkan secara bersamaan, bergandengan dengan penyebutan Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah, atau Alkitab dan As-Sunnah. Maka Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah yang disebutkan setelah disebutkannya Al-Quran, maknanya adalah hadis. Ucapan Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW disebut juga sunnah. Dari mana kita tahu bahwa makna sunnah adalah hal ini? Berdasarkan hadis yang Nabi Muhammad SAW sabdakan. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, qad taraktu fikum amran lan tadillu ma'tasamtum bihi. Kitabullah wa sunnatu nabiyyi." Kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai manusia, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan tersimpang jalan selama-lamanya. Kalian tidak akan tersesat arah selama-lamanya. Jika kalian berpegang teguh dengan sesuatu ini, maka kalian tidak akan keliru. Kalian tidak akan tersesat arah. Kalian tidak akan keliru jalan." Kemudian Nabi nyatakan, sesuatu tersebut adalah Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu nabiyyih, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebutkan berpegang teguh dengan sesuatu, sesuatu ini isinya dua. Nabi bersabda, sesuatu yang apabila kita berpegang teguh dengan sesuatu tersebut, maka kita tidak akan tersesat arah, tersimpang jalan sampai kapanpun. Selamanya insya Allah kita akan lurus, kita akan benar. Melangkah di atas jalan yang benar. Sesuatu itu berisi dua. Kitabullah wa sunnah. Wa sunnatu nabiyyi.
kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Diketahui bahwa jika disebutkan sunnah, maka terkadang maknanya adalah hadis. Kemudian ruang lingkup makna sunnah yang ketiga adalah lawan kata, antonim, lawan kata dari bid'ah. Kita mungkin pernah atau mungkin sering mendengarkan istilah bid'ah. Sebagian orang bertanya-tanya apa itu bid'ah. Ketahuilah saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam yang pertama kali menyebutkan istilah bid'ah adalah Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengajarkan kita sebuah istilah bernama bid'ah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam ada yang perlu diketahui, yaitu bid'ah. Sunnah terkadang maknanya adalah lawan dari bid'ah. Dari manakah kita bisa memahami hal tersebut? Dari sebuah hadis yang cukup panjang, saya sebutkan secara singkat. Hadis ini dibawakan oleh sahabat mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dan lainnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ringkasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang masih hidup setelah aku meninggal dunia nanti? Artinya Nabi SAW menyampaikan sabda ini ketika beliau masih hidup. Beliau menyebutkan sesuatu yang nanti kelak akan terjadi setelah beliau wafat. Beliau menyatakan, "Man ya'ish minkum ba'di." Siapa yang masih hidup setelah sepeninggalanku nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan, perbedaan, perseteruan yang banyak. Bukan sekedar ada, kata Nabi, katsiran, banyak. Lalu bagaimana saat saya misalnya menghadapi kondisi semacam itu? Nabi sudah tidak ada di dekat kita, kemudian terjadi perselisihan yang banyak. Apa yang harus saya lakukan? Nabi yang telah berpesan, maka jangan berspekulasi dengan resep-resep yang lain. Ambillah formula resep ini. Karena kita pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Beliau berkata, "Fa'alaikum bisunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tuntunan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang teguh dengan tuntunan sunnah para al-khulafa ar-rasyidun. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah erat-erat dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi-gigi geram kalian. Subhanallah. Keseriusan untuk memegang erat-erat tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di antara al-khulafa'ur rasyidun. Berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW dan para al-khulafa'ur rasyidun. Berpegang teguh bahkan sampai digigit dengan gigi geraham. Mempertahankan sesuatu. Seandainya kita tidak lagi bisa mempertahankan dengan tangan, dengan bahu, dengan kaki, dan seterusnya. Maka yang masih bisa kita pertahankan, atau yang masih bisa kita lakukan untuk mempertahankan sesuatu adalah dengan menggigitnya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan tuntunan sunnah Rasul.
dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkanlah jauh-jauh oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dalam agama ada sesuatu yang diyakini sebagai bagian dari agama, padahal Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah agama ini tidak mengajarkannya, maka itu disebut bid'ah, dan Nabi mengajarkan kita untuk meninggalkan jauh. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita formula, solusi saat kita menghadapi zaman yang penuh dengan perbedaan, perselisihan, perseteruan, beliau menyatakan hendaklah kita berpegang teguh dengan tuntunan sunnahnya, berpegang teguh dengan tuntunan sunnah para al-khulafa ar-rasyidun di antara sahabatnya. Selanjutnya beliau menggandeng ini dengan menyebutkan, tinggalkanlah segala sesuatu yang baru di dalam agama, dan itu disebut bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya bid'ah itu menyimpang. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang menyimpang dari agama, na'udzubillah, akan berujung dengan ancaman siksa di neraka. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ruang lingkup makna sunnah yang ketiga adalah bahwa sunnah itu lawan dari bid'ah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan keduanya secara bersamaan. Yang satu harus dijalankan, itulah sunnah. Yang satu harus ditinggalkan, itulah bid'ah. Baik, kemudian ruang lingkup yang keempat dan yang terakhir, dan inilah barangkali yang sebagian besar kita mendapatkannya sejak dahulu saat kita duduk di bangku sekolah dasar. Kita diajarkan oleh guru-guru agama kita, ini adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah. Apa itu Pak Guru sunnah? Sunnah itu artinya sebuah amalan yang bila dilakukan kita mendapatkan pahala, apabila kita tidak melakukan, maka kita tidak berdosa. Maka ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ada sedekah yang wajib, itulah zakat. Ada sedekah yang sunnah. Maka istilah sunnah ini istilah yang disebutkan oleh para pakar hukum fikih atau usul fikih. Artinya dalam skup lingkup yang lebih kecil dibandingkan sunnah dengan makna yang pertama tadi. Mungkin dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa sunnah itu adalah kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan maka kita tidak berdosa. Inilah yang dipahami oleh kebanyakan di antara kaum muslimin. Oleh sebab itu, dengan mengetahui 4 ruang lingkup sunnah, maka kita jadi mengetahui bahwa ada sunnah yang saat disebutkan maknanya itu general dan global, meliputi semua tuntunan Nabi SAW, jalan beragama yang dahulu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan ada makna sunnah yang lebih khusus, seperti sunnah yang berarti hadis, seperti sunnah yang artinya status hukum lawan dari bid'ah, seperti sunnah yang artinya sebuah hukum yang berarti anjuran. Sebagai salah satu contoh ya, saudara-saudariku sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, misalnya ada seorang anak yang sudah sedikit demi sedikit belajar lebih mendalam tentang Islam. Dia mengenal tentang Islam, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Dia gali tauhid itu. Dia pelajari akidah berdasarkan ayat-ayat, berdasarkan hadis-hadis. Selanjutnya dia belajar tentang tuntunan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia juga belajar tentang hukum halal, haram, perintah, larangan, anjuran, dan seterusnya. Sampai kemudian anak tersebut memanjangkan janggutnya sedikit demi sedikit di ujung dagu, kemudian naik sedikit, kemudian lagi sampai mungkin tersambung ya janggutnya.
Dia mengetahui bahwa memelihara janggut adalah bagian dari tuntunan Nabi Muhammad SAW yang beliau jalankan sekaligus perintahkan umatnya, kaum muslimin, untuk memanjangkan janggutnya. Kemudian sesampainya di rumah, karena ayahnya atau ibunya belum sebagaimana dia belajar, belum belajar sebagaimana anaknya belajar. Kalau anaknya sudah lebih intensif lagi, ya beberapa kali berada di majelis ilmu, belajar, sementara orang tuanya kebetulan belum. Maka betapa kagetnya ayah dan ibunya melihat anaknya sudah berjanggut. Loh, nak, kamu terlihat lebih tua dari sebelumnya, kamu begini, kamu begitu. Jangan-jangan kamu mengikuti sesuatu yang menyimpang dan seterusnya. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Berawal dari ketidaktahuan mereka. Maka si anak berusaha untuk menenangkan orang tuanya. Ayah, ibu, ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si ayah menjawab, ya makanya justru karena sunnah, kamu tinggalkan saja, kan nggak apa-apa. Sunnah itu kalau kamu lakukan, kamu dapat pahala. Tidak kamu lakukan juga kan nggak apa-apa. Kamu lebih bagus nggak pakai janggut, nak. Ternyata si anak menyebutkan kata sunnah dengan memahami makna yang luas, yaitu sunnah yang berarti jalan beragama yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, baik perintah atau larangan atau anjuran dan lain sebagainya. Ini tuntunan Nabi SAW yang wajib saya lakukan. Sementara ayahnya memahami sunnah dari makna yang keempat, yaitu status hukum yang artinya adalah anjuran saja. Menjadi tidak ketemu. Andai kedua orang tuanya juga belajar sebagaimana anak tersebut belajar, maka akan menjadi persepsi yang sama insya Allah. Oleh sebab itu, dengan kita kaji 4 ruang lingkup makna sunnah berdasarkan hadis-hadis yang tadi disebutkan, maka semoga wawasan kita menjadi semakin luas bahwa sunnah adalah secara umum semua tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau contohkan, yang beliau amalkan, baik ada di dalam Al-Quran ataupun beliau ajarkan di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Nah, kembali kepada definisi ahlus sunnah. Siapa mereka ahlus sunnah? Maka ahlus sunnah adalah siapa saja yang berpegang teguh dengan setiap tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makna yang seluas-luasnya. Maka seorang ahlus sunnah mengetahui tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus rincian-rincian yang ada padanya. Ahlus sunnah berusaha untuk mengenali, mengetahui, berilmu tentang tuntunan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk mengamalkannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah pertemuan pertama kita dalam mengkaji kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, mengenali siapakah ahlu sunnah. Maka kemudian selanjutnya kita akan mengenali apa itu artinya al-jamaah, maka mengapa disebut ahlu sunnah wal jamaah, seperti apakah sifat-sifat, ciri-ciri untuk mengidentifikasi ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum ditutup, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, kalau saya mendengarkan kajian sunnah, seakan-akan surga di pelupuk mata, neraka di hadapan saya. Tapi manakala sudah beraktivitas di luar kajian, apalagi di kerjaan, seakan-akan dunia menyempitkan hati saya. Saya kerja di lingkungan instansi
Di situ banyak rekan kerja muslim, akan tetapi kecintaan terhadap dunia sangatlah besar. Yang dibahas kerja, rapat jabatan, dan seterusnya. Mohon nasihat. Baik. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Terkadang seseorang diuji dengan dirinya, godaan kemaksiatan pada nafsunya, diuji dengan keluarganya, istrinya atau anaknya, diuji dengan pangkat jabatannya, diuji dengan hartanya, diuji dengan lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Maka ini adalah ujian di antara sekian banyak ujian di kehidupan dunia. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di tengah lingkungan yang kecintaan terhadap dunianya lebih besar daripada kecintaan terhadap akhirat? Jawabannya adalah yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan setiap niat hati dalam beramal. Kemudian yang kedua, berupayalah selalu untuk berada di majelis ilmu semampu mungkin. Baik majelis ilmu yang dapat diikuti secara langsung dalam kondisi normal, atau dalam kondisi seperti ini saat wabah terjadi, maka kita berada di dalam majelis ilmu meskipun secara jarak jauh atau virtual online. Beradalah di majelis ilmu, belajar di majelis ilmu yang selalu mengajarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang lurus. Dengan berada di majelis ilmu, maka kita akan selalu diingatkan kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak berada di majelis ilmu, belajar, atau seandainya sedang tidak ada majelis ilmu, maka kita berada sendirian di hadapan gadget kita misalnya, atau kita membaca buku, atau kita mendengarkan kajian, maka banyak cara alhamdulillah yang Allah mudahkan di masa seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk memilih teman yang salih, lingkungan yang baik. Apabila kita sudah terlanjur terikat di sebuah instansi dengan lingkungan yang kurang mendukung kita untuk istiqamah, maka belajarlah untuk membatasi keterlibatan kita dengan majelis-majelis yang akan melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinteraksi sosial tetap harus dijaga, namun membatasi hal-hal yang akan memberikan dampak negatif kepada kita. Nasihat buat saya sendiri, selanjutnya buat penanya, dan bagi segenap saudara-saudari saya sekalian, di mana saja berada rahimakumullah, dimanapun kita berada, berinteraksi sosial itu diperlukan, tetap dijaga, karena seorang muslim, seorang mukmin, apalagi yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak eksklusif dengan dirinya. Dia jaga hubungan interaksi sosialnya. Ketika bertemu dengan seorang saudara muslim, kita tetap bertegur sapa, mengucapkan salam, peduli terhadap kondisinya, bertanya tentang beliau, dan lain sebagainya. Apabila saudara muslim kita itu membutuhkan bantuan, kita bantu, dan lain sebagainya. Kita penuhi undangannya, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bersama dengan mereka dalam hal-hal yang akan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membatasi diri untuk hal-hal yang berbau maksiat. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqamah. Agar kita istiqamah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Kemudian yang terakhir, di antara yang dapat membantu kita untuk istiqamah di tengah lingkungan yang kita tidak berkenan karena mereka senantiasa menggelincirkan kita dengan nuansa keduniaan, adalah dengan cara mengingat kematian. Banyak mengingat kematian akan memudahkan kita untuk bersiap-siap dengan begitu banyak perbekalan kita menjumpai Allah Subhanahu.
Aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian kematian yang menghentikan semua kelezatan dunia. Dengan mengingat kematian, maka kita akan semakin bersemangat untuk membekali diri sebelum berjumpa dengan Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan ujian kita di dunia ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bercita-cita untuk memiliki usia 60 dan 70 tahun karena memang kita tidak bisa bercita-cita demikian. Usia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu ketika kita dipanjangkan usia artinya kita akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila sebaliknya? Justru semakin panjang usia kita, semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, semakin beratlah timbangan amal keburukan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Maka untuk bisa istiqamah, salah satunya adalah dengan mengingat kematian. Itulah beberapa langkah, ya, 5 langkah yang kami sebutkan. Semoga membantu kita semua tatkala berada di lingkungan yang lebih luas dan membutuhkan kewaspadaan pada diri kita untuk selektif, baik memilih teman, ya, memilih lingkungan, bersikap, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan. Tentang zakat. Jika zakat yang dimaksud adalah zakatul mal, zakat harta dengan hitungan tertentu, maka para petugas yang disebut amil zakat berhak mendapatkan bagian dari zakat. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat mal adalah untuk fakir, untuk miskin. Kemudian Allah sebutkan setelah keduanya, dan mereka para petugas zakat. Kemudian Allah sebutkan sampai 8 yang berhak menerima harta zakat. Jika yang dimaksud dengan zakat adalah zakatul mal, maka para petugasnya berhak mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Adapun jika yang dimaksud dengan zakat fitri, maka hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada para fakir dan miskin. Bahkan Nabi sebutkan wa tu'matan lil masakin, pemberian makan kepada mereka yang miskin. Ya, maka amil zakat harta berhak mendapatkan zakat bukan dengan para petugas amil pada para petugas zakat fitri. Wallahu taala a'lam. Adakah niat khusus atau doa khusus pada saat kita membayar zakat? Wallahu taala a'lam. Kami tidak dapatkan dalil yang sahih menyebutkan doa khusus yang artinya kalau tidak dibaca maka akan menjadi kurang, apalagi sampai batal misalnya. Tidak. Namun kita niatkan bahwa zakat tersebut adalah zakat fitri yang kita keluarkan setidaknya 1-2 hari sebelum hari raya Id atau beberapa saat sebelum pelaksanaan salatul Id. Wallahu a'lam. Zakat apa yang perlu dikeluarkan saat Ramadan? Zakat fitri dikeluarkan di penghujung Ramadan. Di penghujung Ramadan. Adapun kita bersedekah, maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah karena Ramadan adalah bulan sedekah. Disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya baik, dermawan, tapi kedermawanan beliau akan sangat berlipat-lipat terlihat pada saat datangnya bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu mengalir lebih ringan daripada hembusan angin. Angin berhembus ringan. Begitu mudah angin berhembus. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan beliau, kemurahan hati beliau lebih daripada biasanya di bulan Ramadan. Silahkan bersedekah. Apalagi sedekah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
taqi masari as-su, sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan yang baik dapat menyelamatkan seseorang dari kondisi kematian yang buruk. Dan salah satu kebaikan yang dimaksud adalah bersedekah. Tentu untuk memperdalam berbagai hal tentang sedekah dibutuhkan satu kajian tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengetahui secara lebih mendetail tentang sedekah dan apa saja etika yang diajarkan di dalam Islam. Zakat fitri baiknya dikeluarkan kapan? Allah taala a'lam. Yang disebutkan dalam hadis dan difatwakan langsung oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semisal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan yang lain, setidaknya dibayarkan zakat fitri itu 1-2 hari sebelum hari raya Id. Berarti di tanggal 28 Ramadan atau 29 Ramadan. Bagaimana mengeluarkan zakat fitri sejak awal Ramadan? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Sebagian mereka, seperti para ulama Syafi'iyah, menyatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat sejak awal Ramadan. Dan ada sebagian ulama yang lain, seperti Hanabilah, menyatakan bahwa zakat fitri dikeluarkan paling cepat 1-2 hari sebelum Id, dan batas maksimumnya adalah sebelum pelaksanaan salat Id digelar. Itu adalah waktu zakat. Apakah langsung kepada sasaran atau lewat suatu badan? Jika kita mengetahui ada orang-orang yang memang berhak mendapatkan zakat fitri berupa mereka adalah fakir miskin, sebagai fakir miskin mereka berhak mendapatkannya, boleh kita salurkan langsung atau dibantu oleh orang lain. Ya, biasanya di negeri kita, terutama di Pulau Jawa ini, atau mungkin juga di pulau-pulau yang lain, wallahu a'lam. Ada misalnya takmir masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid, ya, DKM, pengurus masjid, berbaik hati dengan membantu penyaluran agar bisa lebih merata misalnya, ya. Kemudian pelaksanaannya bisa sekali waktu sehingga lebih efektif dan efisien misalnya. Dan mereka amanah, mereka betul-betul selektif, ini orang yang berhak mendapatkan zakat fitri dan seterusnya. Maka boleh juga melalui bantuan mereka. Jadi boleh disalurkan secara langsung dan boleh juga melalui kepanitiaan, ya, yang membantu menyalurkan zakat fitri tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya masih belum paham kenapa orang-orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah memetak-metakkan lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti Muhammadiyah, Salafi, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah secara bertahap akan lebih diketahui bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu bukan kelompok yang dipayungi oleh sebuah organisasi massa atau sebuah lembaga hukum tertentu yang sehingga yang bukan anggota lembaga tersebut berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah dan lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah siapa saja. Ahlu sunnah wal jamaah adalah siapa saja yang selalu berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta persatuan di atas kebaikan dan kebenaran. Insya Allah nanti lebih lanjut akan kita jelaskan. Jadi kalau seandainya memetak-metakkan dan lain sebagainya dengan sebuah organisasi massa, ya, atau dengan sebuah kelompok tertentu misalnya, maka ini sudah di luar konteks pembahasan kita. Oleh sebab itu, sejak awal tadi disampaikan bahwa kita tidak sedang akan bicara tentang individu atau lembaga tertentu atau ormas tertentu, tidak. Kita tidak sedang membahas itu. Yang sedang kita bahas adalah siapakah mereka ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda adalah sesuatu yang mungkin terjadi atau bahkan niscaya terjadi. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bagaimana menyikapi perbedaan tersebut saat ia terjadi. Insya Allah kita ikuti ya penjelasan-penjelasan selanjutnya agar diketahui pula
bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak diakui sebagai sebuah ormas atau sebagai sebuah lembaga bernaungan hukum tertentu atau yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah adalah umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki komitmen untuk berpegang teguh dengan setiap tuntunan beliau Rasulullah SAW dan selalu mencintai persatuan bersama siapapun sesama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Ustadz, bolehkah mencukupkan penisbatan saya muslim saja dengan tetap berusaha mengikuti manhaj salaf? Pada dasarnya kita semua adalah muslim. Kita semua adalah muslim. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya muslim. Bahkan orang yang baru masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat juga adalah muslim. Namun, terkadang kita berada pada kondisi di mana sebagian orang mengaku muslim, tetapi pengakuan klaim muslimnya tidak sesuai dengan cerminan amal perbuatannya. Seperti misalnya keberadaan kaum munafikin yang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW sampai hari kiamat tiba, kaum munafikin ada. Mereka yang menampakkan keislaman, mereka yang menampakkan keimanan, tapi mereka ternyata membenci Islam, membenci kaum muslimin, membenci tuntunan Islam, membenci ajaran Rasulullah SAW, berusaha untuk memadamkan cahaya-cahaya tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka mengucapkan muslim. Saya adalah muslim. Mungkin identitasnya adalah muslim. Dan mohon maaf, terlepas dari benar atau tidak, terkadang kita mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang bahkan diketahui dia itu penganut sebuah agama selain Islam, tapi ternyata di kartu identitas dirinya dia adalah seorang muslim. Maka terkadang kita berada dalam kondisi tidak cukup sekedar mengakui muslim. Tetapi kita perlu, satu, memperkokoh diri kita sendiri dengan jati diri kita yang sebenarnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, perlu kita membedakan antara kita yang sedang berusaha berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mereka yang hanya sekedar mengucapkan muslim, namun ternyata amal perbuatan mereka jauh dari tuntunan Islam, jauh panggang dari api. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu kiranya beberapa pertanyaan yang bisa kami bahas di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, senang sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua, ya saudara-saudariku sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk berada di sebuah majelis ilmu, untuk belajar dan terus belajar. Kita sama-sama belajar, mencari kebenaran, menempuh jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita mudah untuk beramal dengan amal yang salih. Ini adalah Ramadan, bulan berdoa. Kita perbanyak doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bentuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Termasuk kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus sampai akhir hayat kita nanti. Ini yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Teriring salam hormat kami dan doa-doa kebaikan untuk pemirsa sekalian di mana saja berada dan bersama keluarga di rumah. Berjumpa lagi insya Allah di esok hari di kesempatan dan waktu yang sama biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.